Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Komisaris Bank Sumut, Bapak-bapak Direktur Bank Sumut, karyawan, pegawai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak raja naik sampan, baju bagus bukan untuk pamer. Bagaimana tahu muka tampan kalau muka ditutup masker? Itu pantunnya baru dapat aja tadi. Jadi sekarang ini banyak orang yang galau, yang tak punya duit galau, yang punya duit makin galau. Karena begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Itu yang datang itu baru COVID-19, belum COVID-20, belum COVID-21. Oleh sebab itu maka menghadapi ini tidak ada cara dan jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan Nabi Muhammad SAW, mau ada COVID walaupun tak ada COVID, keluar dari mulut kita itu sama. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita diajarkan itu bukan sejak ada COVID ini saja. Sebelum COVID itu ada muncul, kita sudah berkata bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana, dia yang menghidupkan kami, wa amatana, sebelumnya kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kita pun akan kembali kepada dia. Ini menghadapi COVID ini manusia ini terbagi dua, Eka dan Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri tak ada COVID itu, malah ditantangnya, mana COVID itu biar kukunyah-kunyah. Yang satu lagi pula amat sangat ketakutan COVID, semua dicucinya, semua cuci, wali ke rumah semua cuci tangan sampai, saking seringnya cuci tangan sampai nampak contekan waktu SD dulu. Ada yang mengirim gambarnya ke saya. Oleh sebab itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian ini umat yang pertengahan. Tidak terlalu berani kepada COVID karena dia memang penyakit, dia virus, benda itu memang ada. Virus ini ada dari dulu. Virus flu, influenza, sampai sekarang belum hilang. Maka banyak orang kena influenza. Virus penyakit kuman malaria sampai sekarang masih ada. Jadi yang namanya virus, kuman, bakteri, penyakit itu ada. Ada yang mati, ada yang tak mati. Jadi kemarin kebetulan saya ceramah di rumah sakit, ketemu sama dokter. Kata Pak Dokter, Ustadz Somad, itu sebetulnya kalau kita cuci tangan itu membunuh bakteri. Kalau kita cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai sabun, itu membunuh bakteri, Ustadz. Adapun virus tak mati, kata dia. Saya tak pula saya tanya apa beda virus sama bakteri. Nampak kali bodoh kita kan? Masa profesor nanya? Ini diam aja, saya angguk-anggukkan aja. Jadi Ustadz Somad, itu virus itu cara mematikannya bukan dengan cuci tangan, Pak Ustadz. Saya diam aja, saya dengar terus. Cara mematikannya itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Maka kalau tak ada gula, mati dia. Jadi bagaimana cara membunuhnya? Kata dia banyak-banyak puasa sunat. Memanglah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang faham hikmah di balik ini, maka sesungguhnya dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengajarkan kita doa, tak hanya mengajarkan baca yasin, tahlilan, takziah. Bukan hanya itu, bahkan sampai ke virus, bakteri, pandemi, wabah abad 21 pun sudah diajarkan Nabi sejak 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Iza sami'tum bihi, kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan kalian datang ke situ. Kalau ada suatu wabah terjadi, sudah ditetapkan bahwa negeri itu zona merah, zona hitam, jangan kau datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau di kampung halamanmu terjadi suatu wabah pandemi,
la takhruju firaram minhu. Kalau kau dengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, jangan kau datang ke sana. Dan kalau kau berada di suatu negeri terjadi wabah di situ, jangan kau keluar dari kampungmu. Itulah yang dikenal orang sekarang dengan istilah PSBB, lockdown, social distancing. Bahkan kemudian beberapa negeri kota sampai dikepung, tak boleh keluar, polisi tentara dikerahkan. Sudah diajarkan Nabi SAW 14 abad yang lalu. Bagi yang belum kena, amalkan ini. Bagi yang sudah kena, mati dia. Nabi mengeluarkan statement sabda. Apa kata Nabi? Al-mat'unu syahid. Orang yang mati kena penyakit wabah, syahid, maka matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu selamat dari 4. Tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Jadi Nabi itu sudah berikan 2 langkah. Bagi yang belum kena, ini obatnya. Yang sudah kena, ini obatnya. Maka keluarga tak terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena saudaranya, keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, neneknya, keponakannya, jirannya, sahabatnya itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan bagi yang masih hidup, kita diajarkan untuk melakukan langkah-langkah social distancing, protokol kesehatan. Makanya saya tak berani kalau ceramah tausiah di tempat yang tak bisa dibuat protokol kesehatan. Nah, adapun di sini bisa Ustadz nanti di Wang Sumut, nah kita tengok dulu ada tak protokol kesehatan. Ternyata lengkap semuanya. Begitu datang tak bisa dikenali mana direktur, mana, sama semua mukanya, tutup muka. Biasa dulu saya ke Medan ini disambut dengan tola al-badul alaina, solawat, salatullah, salamullah. Tapi begitu datang sini tidak, begitu datang langsung tembak. Masih syukur segan dia tak tembaknya kening tangannya. Kalau tempat lain langsung pang. Habis itu tempat duduk berjarak, pakai masker. Artinya apa? Kita tidak terlalu cemas sekali, tapi kita juga tetap menjaga ini. Jangan terlalu takut kali, jangan pula terlalu berani kali. Nah, kita tetap macam biasa aja. Coba kalau kita terlalu cemas, terlalu takut, terlalu ngeri, iman kita jatuh, imun kita turun, di situ dia masuk. Jadi agak beranikan sedikit, biar jangan apa kali COVID itu. Begitu kalau orang Medan. Kalau orang Jakarta kan kalau ada AC mati kan dibilangnya, lu tolong hidupin tuh AC biar agak dinginan dikit. Kalau orang Medan enggak, apa? Tolong kau hidupkan apa itu biar jangan apa kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah Ta'ala untuk kita. Itulah rukun iman yang ke-6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Akhbirni anil iman. Apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi ini masalah takdir ini kita mesti dalam menyikapi takdir kita ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Dengan penuh kesadaran kita tak pakai masker, tak social distancing, tidak cuci tangan, tidak pakai hand sanitizer, itu bukan tawakal. Itu bodoh yang terlalu diperlihatkan. Kalau bodoh sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Oleh sebab itu maka kalau sudah kita berusaha kena juga, berarti itu takdir. Ada takdir, ada hukum sebab akibat. Pejamkan mata, tak usah tengok kanan kiri, nyebrang di jalan. Itu bukan takdir, sebab akibat. Tapi setelah kita berusaha tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, menurut kita sudah aman, ditabrak juga. Tidak ada cara lain kecuali beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah beda Jabariyah dengan Ahlus Sunnah. Jabariyah itu halul bid'ah, kelompok ahli bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena dia membuat-buat ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jabariyah artinya terpaksa. Kata dia hidup ini terpaksa, tak ada pilihan. Kenapa kau tak pakai masker? Aku terserah aja lah, mau mati matilah. Oh, tak bisa begitu. Kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Begitu juga dalam masalah mengambil rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Itu semua air minum yang di depan meja itu, di depan kami, di depan saya tadi,
itu memang sudah diperuntukkan untuk saya. Air minum itu untuk saya, kue kotak itu untuk saya. Tapi karena saya tak ada usaha untuk membuka dan meminumnya, maka saya tak bisa ke mulut saya, walaupun sudah diuntukkan untuk saya. Itu tentang masalah menarik rezeki. Begitu juga dengan menolak bala. Kalau tidak ada usaha ikhtiar dari kita, bawa sepeda motor kerja, dikunci stangnya, habis itu beli pula gembok, kunci ban depan, habis itu rantainya digembok pula, kemudian ban belakang itu ikatkan ke pohon pinang. Pas pulang sore, diambil pencuri itu sama pokok-pokok pinangnya sekalian. Maka itu takdir. Itu takdir namanya. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Tapi orangnya cengengesan, lalu kemudian tak tentu arah, entah bagaimana ceritanya, otaknya tak fokus, mau berangkat ditinggalkannya kunci situ, naik dia ke atas, asik nelpon, ya betul, kiki, tinggal kunci. Habis itu turun ke bawah, lapor sama security, Pak security, motor saya tinggal hilang, gimana keadaannya? Tadi saya tinggalkan kunci. Ah, mampuslah kau, kata dia. Kenapa? Berarti kurang usaha, tak ada ikhtiar. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ke suatu ketika seorang sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, itu ontaku di luar belum kutambatkan. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Ku lepaskan aja begitu baru aku tawakal, atau ku tambatkan dulu ke pokok kurma baru bertawakal. Kata Nabi, kau ikatkan dulu, kau tambatkan dulu baru kau bertawakal. Sebetulnya itu pikiran sederhana saja. Cuman sahabat ini mau ngetes, cemana sebetulnya ajaran Islam ini. Apakah perlu usaha atau tawakal saja? Kata Nabi, kau tambatkan dulu, kau ikatkan dulu, kau yakinkan dulu dia tak lari. Setelah itu barulah kau tawakal kepada Allah. Begitu dalam masalah mencari rezeki, begitu juga dalam masalah menolak bala. Wa iyam sasqallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu. Kalau kau ditimpa suatu musibah, penyakit, kehilangan, kebakaran, tumpur, hilang, bangkrut, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah mau ngasih kau rezeki, mau menaikkan jabatanmu, maka tak pula ada yang bisa menolaknya. Itulah makanya setiap subuh kita katakan raditu billahi rabbah. Aku ridha menerima segala sesuatunya. Hanya saja kadang orang kita ini salah pasang. Kalau ada terjadi sesuatu musibah terjadi, dia katakan ikhlas ya, ikhlaskan aja. Sebetulnya yang tepat itu bukan ikhlas, ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu bahasa kitanya apa? Ridho itu artinya plong, berlapang dada. Seperti ridhonya orang mati dimandikan oleh orang yang memandikan jenazah. Begitulah ridho kita kepada takdir ketetapan Allah. Sebagaimana orang mati dimandikan. Ibu, bapak pernah menengok orang mati waktu dikorek hidungnya melawan?